Hello Teknolovers! Sejak 2013, usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo sekarang bekerja sebagai petani di wilayah Kabupaten Magelang. Hal itu terungkap pada hari Jumat 15 Juni dari sebuah unggahan video di akun TikTok @bejansyahidan. Pemilik akun tidak mengira akan bertemu dengan Bibit Waluyo. Disebutkan bahwa di usia senjanya, Bibit Waluyo menghabiskan seluruh harinya di ladang. Nah, mengenai sosok Bibit Waluyo, apakah kalian tahu kalau mantan gubernur ini pernah mengatai Jokowi bodoh loh? Lantas, seperti apa nasib Bibit Waluyo dulu dan sekarang? Kalian pasti penasaran kan? Langsung saja, mari kita simak ulasannya berikut ini. Profil Bibit Waluyo yang lahir pada tanggal 5 Agustus 1949 adalah seorang purnawirawan TNI dan politisi Indonesia. Dia menjabat sebagai Pangkostrat, Pangdam Jaya, dan Pangdam 4 di Ponegoro, sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2008 hingga 2013. Pada tahun 2013, Bibit kembali mencalonkan diri pada pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah 2013, berpasangan dengan Rektor Universitas Negeri Semarang, Soedijono Sastroatmojo. Bibit Soedijono didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Namun Bibit tidak lagi didukung oleh PDIP yang mengusung dirinya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada pemilu kada tahun 2008. Tetapi Bibit Soedijono dikalahkan oleh pasangan anggota Komisi 2 DPR Ganjar Pranowo dan Bupati Purbalingga Heru Sujatmoko yang diusung PDIP. Kalian tahu kan siapa Ganjar? Ya, calon presiden 2024. Memiliki karir militer. Setelah lulus dari Akabri Darat Magelang pada tahun 1978, Bibit diketahui memulai karir militernya. Karya militer Bibit dimulai dengan pangkat Letnan II sebagai Komandan Peleton Tempur Kodam II Bukit Barisan pada tahun 1973. Sejak saat itu, karirnya terus berkembang dan dia ditunjuk sebagai Komandan Batalion Infanteri 407 Padma Kusuma pada tahun 1986 hingga 1988 yang sukses menjalankan operasi di Timur Timur dan mencapai puncaknya dalam karirnya sebagai Panglima Kostrad pada 3 Juli 2002 hingga 3 November 2004. Karir politik. Pilgub DKI Jakarta 2007, Bibit Waluyo sempat terlibat dalam persaingan untuk posisi Gubernur DKI Jakarta tahun 2007, tetapi dia memilih untuk tidak berpartisipasi. Bupati Kebumen Rustri Ningsih dan Bibit Waluyo bersaing dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2008. PDI Perjuangan, partai politik dengan basis politik terbesar di Jawa Tengah, mendukung penuh pasangan Bibit Rustri. Pasangan ini akhirnya terpilih sebagai Gubernur dan Wagub Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga 2013 dengan 6.084.261 suara sah dari total 14.007.042 suara. Pada tanggal 23 Agustus 2008, Menteri Dalam Negeri Mardianto melantik Bibit Waluyo dan Rustri Ningsih secara resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dia memulai karirnya sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan program Bali in Deso Membangun Desa atau Kembali ke Desa dan Membangun Desa yang dia kampanyekan selama Pilgub 2008. Pro dan kontra program dibahas. Sebaliknya, Jawa Tengah berhasil menjadi salah satu provinsi yang dapat bersuasembada beras pada tahun 2012 berkat program ini. Bibit Waluyo juga memiliki catatan kontroversi pada masa pemerintahannya loh. Di antaranya adalah isu keretakan hubungannya dengan Wagub Rustri Ningsih, konflik dengan Wali Kota Solo, dan sebagainya. Bibit juga diketahui sering melontarkan pernyataan kontroversial, di antaranya pernyataannya yang menghina Wali Kota Solo Joko Widodo dengan sebutan bodoh karena tidak memberi izin pembangunan Mall Sari Petojo yang menyebabkan warga Solo melarangnya datang ke Solo. Serta pernyataannya pada tahun 2012 di sebuah acara yang dihadiri delegasi negara lain yang menyebut bahwa kesenian kuda kepang merupakan kesenian terjelek di dunia. Rektor Universitas Negeri Semarang Soedijono Sastroatmojo dan Bibit Waluyo kembali maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013. Pasangan Bibit Soedijono didukung oleh gabungan 3 partai, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PAN. Pada tahun 2008, PDI Perjuangan mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sujatmoko. Tetapi mereka kalah dengan 4.314.813 suara, atau 30,26% dari suara sah.
pernah katai Jokowi bodoh. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau Bibit pernah bermasalah dengan Jokowi. Kabarnya nih, hal itu terjadi ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Di mana pada tahun 2011, Bibit Waluyo menyebut Presiden Jokowi sebagai orang bodoh. Ini terjadi karena Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo menentang pembangunan sebuah mal dan dianggap bodoh karena menolaknya. Jokowi tetap tenang dan menyatakan bahwa dia bodoh, meskipun dikritik buruk oleh Bibit Waluyo. Selain itu, selama menjadi gubernur, Bibit Waluyo memang terkenal sebagai pejabat yang ceplas-ceplos dalam memberikan pernyataan. Emang karakternya dari sononya kayak gitu kali ya? Kabarnya sekarang. Tak lagi menjabat Gubernur Jawa Tengah sejak 2013, Bibit Waluyo kini dikabarkan sementara menjalani kehidupan yang mengasyikkan karena berkegiatan bersama para petani. Purnawirawan Letnan Jenderal itu mengatakan bahwa dia banyak menghabiskan waktu dengan mengelola lahan pertanian untuk sektor pemberdayaan hortikultura di desa Mertoyudan, menanam sayur-sayur dan buah-buahan. Selain menanam sendiri, Bibit juga memberdayakan kelompok-kelompok tani yang ada di Magelang. Bibit mengumpulkan kelompok tani untuk diberi pendidikan seputar dunia pertanian. Dari mengolah tanah, menanam, hingga menjualnya ke pasar. Sesekali Bibit ikut turun sendiri ke desa-desa untuk membeli hasil pertanian itu, lalu menjualnya ke pasaran. Saat dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga 2013, Bibit menegaskan bahwa dia tetap menggunakan slogan tersebut. Saya tetap balin deso, membangun endeso, pulang ke desa, membangun desa, kata Bibit sambil tertawa. Bibit menyatakan bahwa dia akan berusaha keras untuk mempertahankan pertanian lokal meskipun dia tidak lagi menjadi pejabat publik. Sebab, katanya, kedaulatan negara dapat dipertahankan dengan serius mengawasi pertanian. Deklarasi dukung Prabowo Gibran. Selain itu, Bibit Waluyo menjadi penasehat tim kampanye daerah atau TKD Prabowo Gibran Jawa Tengah. Di mana kabarnya ia menghadiri deklarasi dukungan Partai Kedaulatan Rakyat atau PKR kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan Presiden 2024 pada Rabu, 24 Januari 2024 lalu yang dilakukan di Hotel Adiwangsa, Solo, Jawa Tengah. Sebagaimana dilaporkan oleh Tempo, Bibit memang bekerja sama dengan beberapa pengurus tim aksi politik atau TAP yang didirikan oleh Prabowo. Tugas TAP adalah membuat lingkungan yang mendukung kemenangan Prabowo di pemilu tahun 2024. Tapi kalau mendukung 02 artinya Bibit juga mendukung anak Jokowi ya? Orang yang pernah dikatain bodoh. Politik memang selalu tidak pasti ya, benci tapi cinta istilahnya. Gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.